Nanti gini Guys, aku punya topik terbaru nih soal DITI. DITI apaan? Download Indonesia? Bukan, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pemberontakan yang legendaris. Ini cerita epic sih. Bayangin, plot twistnya lebih nyesek dari drakor. Bang ya, gak percaya gue sama si Rangga. Coba ceritain, Din. Ngawur lo. Jadi gini loh, Dek. Pas tahun 48 itu ada yang namanya perjanjian Renville. Yang intinya Belanda itu minta Jawa Barat dikosongin. Nah, tapi ada satu orang yang nggak mau Jawa Barat dikosongin, yaitu namanya Kartosuwirjo. Hah? Kartosuwirjo siapa? Influencer zaman dulu? Bukan, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Dia itu pemimpin DITI, terus pingin ngebangun Indonesia ada tentara Islamnya gitu. Ya, udah kayak pemerintah sekuler. Mungkin yang penting kita harus bikin vibe jadi jihad. Kita pakai topi gerilyawan melawan pemerintah. Bayangin, Nat, Jawa Barat lagi kosong-kosongnya, sepi seperti hati Rangga. Di situ Kartosuwirjo manfaatin situasi itu buat ngumpulin pasukan. Terus Priangan jadi markas utamanya. Priangan tuh daerah mana? Di Tasik atau di Garut? Iya betul, di Tasik, Garut itu termasuk daerah-daerah yang dikuasai oleh DITI. Nah, Kartosuwirjo ini merupakan tokoh utama dari pemberontakan DITI ini. Dia sendiri nggak ada temen. Banyak, Nat. Ada Karman, komandan gerilya. Terus ada Taha Arsyad. Terus yang ngurus logistik. Sama apa lagi ya? Sama ini gak Sanusi Partawijaya, yaitu bos di Priangan Timur. Terus ada juga Laskar Hizbullah sama Sabilillah yang dulunya merupakan anggota dari anti Belanda dan sekarang bergabung ke DITI karena tidak dianggap itu di APRI. Ulama lokal juga pada join ya, tapi kenapa nama mereka gak viral? Iya, banyak ulama juga yang ngedukung sebenarnya, tapi mereka itu gak banyak dokumentasinya. Soalnya mereka ikutan tuh gara-gara Kartosuwirjo itu bilang kalau ini tuh termasuk jihad, jadi mereka tertarik untuk ikutan gitu. Nah, awalnya Kartosuwirjo itu proklamasiin NII tahun 1949 tanggal 7 Agustus. Terus mereka juga punya struktur pemerintahnya sendiri, ada hukum syariat, ada menterinya, dan sebagainya. Pokoknya mereka punya strukturnya tersendiri lah. Lah, mereka nguasain apa aja? Nah, puncaknya itu pada tahun 1950 sampai 1957. Si ini tuh nguasain sepertiga Jawa Barat. Dari pegunungan Galunggung sampai Ciremai itu dijadiin base camp. Mereka nyerang pos TNI. Terus desa yang pro pemerintah. Bahkan jalur transportasi pun juga mereka serang. Terus mereka juga pakai propaganda agama. Kartosuwirjo bilang ini tuh jihad. Banyak petani yang join, tapi juga diancam. Ngeri deh pokoknya. Lah, terus pemerintah ngapain? Bengong doang? Atau dia malah kabur ke luar negeri? Offside coy. Nah, pas tahun 1957 sampai 1962, TNI ini mulai pada serius. Operasi militer mulai digeber, tapi TNI ini tuh batu. Mereka tetap gerilya di pegunungan. Nah, soal strategi mereka itu manfaatin pegunungan buat peperangan mereka karena itu pegunungan susah kan dijangkaunya. Nah, terus mereka juga buat pajak sendiri dan mereka malah menindas masyarakat yang tidak mendukung mereka dan pemerintah gitu. Dampaknya apa? Banyak drama ya? Jelas banyak korbannya, Nak. Ada sekitar 13.000 dari rakyat Sunda, keamanan desa, dan TNI juga ada. Terus ekonomi di Priangan itu anjlok dan infrastrukturnya juga ambyar. Iya, ketegangan sosialnya juga parah. Pro NII versus pro Republik. Jadi bensinnya. Jadi pembangunan di Jawa Barat itu proyek mangkrak ya, tapi ngabisin banyak miliaran. Terus akhirnya gimana? Akhirnya pemerintah itu ngejalanin operasi pagar betis selama 2 tahun. Pasukan Siliwangi juga ngejalanin pengepungan yang kerjasama sama warga buat motong jalur logistik TII. Nah, akhirnya pada tanggal 4 Juli 1962, Kartosuwirjo ini ketangkep di suatu gunung di Majalaya. Dia diadili, terus dieksekusi mati.
tanggal 5 September tahun 1962. Pasca itu TII udah ambyar, terus juga Jawa Barat udah susah banget buat pulih dari kejadian itu. Gila, panjang juga ya perjalanan Jawa Barat. Respect. Terus intinya apa? Gimana,